Tes. Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya menjelang sore. Kita bertemu kembali di Tuweb terakhir, yaitu Tuweb 4 hari Selasa 3 Juni 2025 jam 15.30. Seharusnya 15.15 karena kondisional, ada jaringan lah, ada yang inilah. Jadi baru bisa kita mulai. Di sini sudah saya sampaikan di awal, kita membahas satu artikel ini untuk semua yang hadir di web ini. Nah, ini nanti ada rekaman, nanti rekamannya pas satu persatu. Bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dan benar sesuai dengan panduan Universitas Terbuka. Jadi buku panduan itu tetap Bapak Ibu pakai, jangan hanya disimpan saja, dilihat, dibaca. Nah, format-formatnya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari saya, itu sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menulis. Ya, kita lanjut ke artikel. Sudah nampak ya? Slide saya belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Nampak, Pak. Ada yang udah nampak belum? Belum semua ya? Belum. Bayang habis. Benar? Habis.
Bentar ya, saya punya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Wangi. Harus ini gede. Dia terbuka. Ada yang sudah terlihat selain Bapak? Belum semuanya? Belum. Masih gelap. Masih belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, di sini artikel Bu Ade Mahyuni Siregar. Ada Bu Ade? Nah, ini sudah ada orangnya. Jadi kita bahas di awal judul. Jadi judul itu sudah saya sampaikan di awal web. Itu minimal 12 sampai 16 kata. Nah, ini pas-pasan nih. Kalau ini artikel, coba nanti apa mikrofonnya di dulu ya, di off dulu. Nanti ada tanya jawab. Kalau mau bertanya nanti ada waktunya. Kemudian dari atas nih saya jelaskan sampai akhir. Penggunaan metode gasing untuk memperoleh hasil belajar siswa kelas 4 SD dalam konteks pembelajaran matematika. Boleh, ini udah 14, silakan kalau mau menggunakan ini. Kemudian untuk penulisan judul fontnya itu kalau tidak salah 14 dah. Nanti dicek lagi di buku panduan. Kemudian nama penulis pertama itu Ade Mahyuni, mahasiswa UT. Yang kedua mata kuliah karir. Tapi
kalau ingin mencantumkan dosen atau tutor PKP, silakan. Tutor PKP itu harus lengkap datanya. Emailnya, afiliasinya di mana dia bertugas sekarang. Jadi penulis kedua, kalau dosen tutor PKP, silakan penulis kedua. Saya jadi penulis ketiga, silakan. Hak Bapak Ibu sebagai penulis pertama. Jadi fontnya itu kalau tidak salah 11. Coba nanti dilihat lagi panduannya. Fontnya itu 11. Ini apakah tebal apa tidak? Kalau tidak salah tidak ini, tidak tebal. Ini Bu Ade menulis tebal. Coba nanti dicek lagi. Kalau tebal itu ada bold, tebal dia. Dan juga itu ya. Nanti dicek lagi buku panduannya. Jadi harus selaras dia. Dan juga kalau judul lebih dari satu baris, itu spasinya kalau tidak salah 1. Ini terlalu jarak sekali nih, 2 spasi atau 1,5 nih. Nanti dicek lagi ya Bu Ade ya. Buku panduannya masih simpan kan, Bu Ade? Iya, Pak. Ya, nanti dicek lagi. Ini kalau tidak salah spasinya 1. Ini terlalu jauh nih, baris pertama, kedua, dan ketiga. Kalau 1 baris saja, ya udah 1 aja. Tapi kalau dia ini, fontnya dilihat lagi, besar hurufnya itu. Ade Mahyuni begitu juga, kalau tidak salah 11. Begitu juga abstrak. Mahasiswa ini kalau tidak salah 12 nih font ini. Nanti dicek lagi lah. Abstrak begitu juga. Abstrak itu fontnya 11 juga. Nanti 12 ini kalau tidak salah. Coba nanti dicek lagi. Makanya Bu Ade ada yang sampaikan untuk file Word-nya dikirim ke tugas 3. Sudah dikirim Bu Ade? Sudah, Diupload? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nanti saya cek lagi ya. Iya, Pak. Ini. Pak, Kemudian tadi Pak 11 ya, Pak? ya, lihat di panduan lagi. Kalau tidak salah 11 di nama abstrak. Kalau judul 14 bold tebal. Bold itu tebal, ditebalkan. Ya. Iya, Pak. Nanti dicek lagi. Ini udah berapa kata nih abstraknya? Sudah sesuai dengan ini. Panduan. Sudah, Pak. Kurang dari 200 kata, Pak. Sekitar 170 ke 180 gitu lah, Pak. Tujuannya artikel klinis. Ini maksudnya apa nih? Artikel klinis ini. Jadi kita menulis harus paham yang kita tulis. Artikel klinis. Artikel klinis itu maksudnya artikel yang itu, Pak, yang maksudnya yang ditemukan gitu kan, Pak. Jadi kemarin kan Pak saya parafrase kata-katanya Pak supaya jangan supaya berkurang plagiasinya gitu, Pak. Jadi Iya, parafrasenya harus jelas. Jadi artikel klinis kayak kesehatan aja nih. Sedangkan judul Ibu tentang metode gasing, pembelajaran matematika. Ini kok nyambungnya artikel klinis. Nah, jadi coba di parafrase kembali nih. Jadi boleh Ibu parafrase tapi harus apa namanya? Sesuai dengan kalimatnya. iya, Pak. Ya, nanti ini artikel klinis ini di parafrase lagi. Jadi jangan itu bahasanya. Yang memang benar bahasa ini. Bahasanya. Makanya saya sempat mempertanyakan kok artikel klinis apa hubungannya gitu. Jadi memang harus sesuai dengan akademik lah. Klinis ini saya rasa itu kesehatan dia, klinik. Asal kata dari klinik kalau saya memahami. Makanya ini nggak ada hubungannya dengan artikel Ibu, gitu ya. Nanti di parafrase kembali. Jadi harus tepat sasaran parafrasenya sesuai dengan kalimat dan topik yang Bapak Ibu teliti semuanya ya. Jadi harus sesuai, tidak
lari kemana gitu. Klinis kan tentang kesehatan kalau saya memahami. Ya, nanti dicek kembali bahasanya. Keyword kata kunci, oke. Ini 6 kata nih, boleh lah. Boleh jangan terlalu panjang juga nih keywordnya kata kunci ini. Jadi tentang isi penelitian Bapak Ibu untuk kata kunci. Nah, ini kan ada kutipan nih ya. Kutipan menurut Napitu et al. Tahu arti et al tuh? Bu Ade. Et al 2024. Bersama teman-teman ya Pak. Nah, dan kawan-kawan, ini penulisnya itu lebih dari satu Iya Pak. et al. Ini saya minta apa namanya kutipan ini kan Purwasi itu harus ada di dalam daftar pustaka. Purwasi, saya cek daftar pustakanya harus sinkron. Ini Purwasi 2020. Nah, ini penulisannya tidak sesuai dengan kaidah menulis daftar pustaka. Ini Purwasi karakteristik matematika ini saya rasa Ibu Ade ini manual. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu, coba dengan metode aplikasi Mendeley. Jadi sebenarnya itu mempermudah. Jadi nggak usah rubah-rubah lagi. Kalau ada filenya, saya ingin tanya, Bu Ade, file-file yang di daftar pustaka ini ada simpan, terutama jurnal atau artikelnya. Ada Pak. Tapi saya Nah, simpan di Pak. di laptop. Iya Pak. Nah, jadi kalau ada file-filenya, input saja di Mendeley. Nih, sebentar lagi saya kirim bagaimana cara mendownload dan memakai. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Nggak usah edit-edit. Ini kan penulisannya Purwasi. Karakteristik M-nya matematika kan itu ini besar dia. Iya. Nah, jadi untuk mempermudah biar Kak Ibu ngecek-ngecek lagi dengan klik aja Mendeley tersimpan file Ibu di aplikasi itu udah otomatis. Nah, itu ya. Nah, jadi aplikasi itu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam daftar pustaka maupun pengutipan. Ini saya share penggunaan sebenarnya banyak dari YouTube. Sudah saya share ya. Nanti lihat di grup cara mendownload Windows 10 atau Windows berapa di laptop Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya jadi Bapak Ibu nggak usah ganti P-nya huruf P besar nih kayak ini strategi Mawaddah dan Siswanto. Strategi pembelajaran P dirubah. Kemudian M-nya dirubah, U-nya udah benar, M-nya dirubah meningkat, prestasi siswa, S-nya dirubah, P-nya dirubah. Jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi dengan aplikasi Mendeley, kita tinggal klik-klik aja kalau Bapak Ibu menyimpan filenya. File yang daftar pustaka ini. Kayak Napitu tadi, Napitu Nasution Putra. Jadi kalau lebih dari 2, DKK et al. Dan kawan-kawan atau et al. Itu artinya. Jadi biar Bapak Ibu tahu. Kemudian nih, judulnya kok kecil, proses pembelajaran. Nah ya, nanti itu coba dipelajari Bapak Ade dan lainnya penggunaan aplikasi Mendeley. Ya, itu udah share. Nanti kalau memang ada pertanyaan boleh japri saya atau di grup atau ke WA pribadi saya boleh juga. Nah, kayak ini Purwati 2018. Purwati 2018.
Perwati 2018. Perwasi tadi Perwasi 2020. Jadi harus sinkron isi dengan daftar pustaka. Ini pengetikannya aja. Karena manual di situ atau copy paste dari Google Scholar. Jadi harus dicek secara detail ya, Bapak Ibu, untuk daftar pustakanya. Iya, Pak. Sekarang 2025, ya 2016 ke atas lah. Kalau untuk tahunnya ya, kalau 5 tahun terakhir lebih bagus lagi. Kajian teorinya belum ada ya, Bu Ade. Jadi yang saya sampaikan kajian teori atau landasan teori atau studi literatur studi. Nah, itu sebelum metode dipisahkan dia. Ini jaraknya pun terlalu jauh nih. Coba nanti metode itu terlalu jauh. Dia 1,5 spasi dia. Ya, ini jarak metode. Nih. Nah, Berarti Pak terlalu jauh. pelajarannya dinaikkan ke atas sedikit ya, Pak ya? Ya. Nanti tambah satu lagi, kajian teori atau landasan teori atau studi literatur. Nah, itu ya. Di awal metode pembelajaran, Pak. Judulnya sebelum ya, setelah pendahuluan sebelum metode pembelajaran. Coba saya lihat pembahasannya ada kajian teori enggak? Setidaknya dipisah dia. Sepertinya ada, Pak, di bagian pendahuluan. Ya dipisah dia. Kan ada saya sampaikan dipisah, sebagai dipisah. Kalau pendahuluan kan itu tentang bagaimana permasalahan-permasalahan yang Ibu teliti nih. Ibu menggunakan metode gasing dalam memperoleh hasil belajar matematika. Kemudian di dalam metode kan ini alamat sekolahnya belum dijelaskan di sini ya di judul. Silakan alamat lengkap sekolah itu boleh dilampirkan. Kalau di sini kan di metode silakan. Nah, metode pembelajaran. Bukan metode pembelajaran ini. Metode penelitian atau metode saja silakan. Pembelajaran Ibu mengajar. Metode pembelajaran itu bla 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 misalkan. Ibu mengajar, jadi bukan pembelajaran, penelitian. Jadi penelitian Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sendiri, misalnya di sekolah SDN 05 Sisumut. Nah, ini alamatnya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Medan. Misalnya Medan ya. Labuan Batu Selatan, Pak, Kota Pinang. Ya, Kabupaten ibarat Sumut ya. Iya, Pak. Si Sumut itu nama jalan apa nama kelurahan? Desa. Nama desa ya sini ya. Desanya, Pak. Nama desa. Ya, atau Sumatera Utara nanti Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, silakan. Jadi itu ya. Jadi sebelum metode itu ada namanya kajian teori ataupun landasan teori tentang penelitian Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu teliti itu nanti dibuat teori-teorinya apa. Nah, buat 1 halaman aja. 1 halaman atau 2 halaman. Sudah paling banyak tuh 2 halaman. Saya kemarin tuh kalau salah yang PGSD 1 halaman kok tidak salah. Saya ini kan kajian teori itu di pembahasan.
Nanti lihat artikel saya, nanti saya share lagi artikel saya yang Sinta 4 terakreditasi Sinta 4 itu di pembahasan kajian teori saya digabungkan. Jadi di pembahasan itu saya jelaskan hasil pembahasan dari hasil. Kan nanti di sini metode pembelajaran, metode penelitian, dan di sini hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil, kemudian ada pembahasannya di bawahnya. Sedangkan di pembahasan ini menjelaskan bahasan dari hasil. Kalau saya lihat kajian teorinya belum. Nanti dipisahkan aja di sesudah pendahuluan ya, Bu Ade ya. Iya, Pak. Ini penelitian tentang metode penelitian, jenis penelitiannya. Ini kan ini classroom action study. Benar nih. Iya, Pak. Maksudnya Penelitian penelitian tindakan kelas, Pak. PTK. Cuman itu bahasa Inggrisnya, Pak. Belum saya itu kan garis miring kan. ya dicetak miring nih bahasa asing. Iya, Pak. Study itu pembelajaran, masalah belajar masalah. Yang lebih ini ya kan penelitian. Penelitian itu kalau di dalam bahasa Inggris nanti lihat translate-nya lagi yang benar. Bukan study nih. Riset. Nah, kalau bahasa Inggris makanya kita harus benar-benar tahu menggunakan bahasa Inggris itu tidak asal study. Study itu belajar atau apa. Makanya kurang tepat kalau study, action study. Jadi classroom action research CAR dia. Kalau disingkat CAR. Ya, nanti dicek lagi nih ke penggunaan bahasa Inggris. Jadi harus tepat. Jadi jangan asal transit. Oh, ini PTK penelitian study. Jadi kurang tepat. Biasa umumnya itu riset. Nanti tulisannya tinggal ibu cari. Karena ibu menggunakan bahasa Inggris cetak miring. Bahasa Inggris, bahasa Medan, bahasa Jawa. Kalau pengen menggunakan bahasa Jawa atau Bandung, itu tetap cetak miring kalau ingin menggunakan. Nanti diperbaiki kembali ya. Iya, Pak. Kemudian hasil tadi ya. Hasil prasiklus. Jadi hasilnya diawali dengan observasi awal sebelum menggunakan metode gasing. Metode gasing ya judulnya. Iya, Metode. Pak. Jadi apa hasilnya sebelum menggunakan itu prasiklus. Jadi dijelaskan situ. Ini untuk plagiasi udah nampak ya di e-learning, Bu Ade. Ada buka e-learning tadi. Ada, Pak. 2 hari ini saya buka kan, Pak. Waktu itu yang saya chat Bapak itu udah saya kirim itu, Pak. Terus 1 hari sudah saya kirim, besok pagi saya lihat udah nampak drill bitnya, Pak. Persen, Kenapa, Pak? apa persen plagiasinya, kesamaan skor plagiasi? 20%, Pak. 20%. Iya, Pak. Di sini nanti saya persen untuk plagiasi udah ini sesuai, tinggal isinya kita lihat.
Sesuai dengan panduan siklus 1 ini buatin aja paragraf aja nih siklus 1 berjalan. Dan jadi mempersiapkan, menyiapkan, observasi semuanya dokumentasi. Buat paragraf aja itu. Ya, yang ini. Kenapa Tadi. Pak? Yang tadi siklus 1 mana tadi? Nih, menyiapkan RPP dan pembelajaran buat paragraf aja nih ya. Nanti Jadi wacana paragraf ya Pak ya? ya jadi wacana paragraf. Baiklah Pak. Sen ya, ini hasilnya. Oke, pembahasan. Kita lanjut pembahasan. Ini urutannya ya. Itu semua ini yang kurang kajian teori. Hasil pembahasan udah oke. Tinggal nanti dicek lagi data-datanya. Kemudian daftar pustaka, kesimpulan. Kesimpulan buat aja satu. Jadi kesimpulan keseluruhan ya. Ini langsung nih. Jadi dari hasil penelitian apa nih? Gerakan kelas. Jadi hasil penelitian gerakan kelas yang menggunakan rancu nggak bacanya Bu Ade? Hasil penelitian gerakan kelas dengan menggunakan metode matematik rancu ini. Jadi memang para frasenya itu kurang tepat dalam merangkai kata. Memang 20%, tapi bahasanya rancu. Paham, Bu Ade? Paham Pak, nanti saya ganti Pak. Jadi kata-katanya tindakan Pak. Berarti kata gerakannya tadi di parafrase ya kan Pak? Nah, itu ya di parafrase lagi ya. Coba nanti setiap kata itu parafrasenya harus tepat dengan kalimat. Nanti di situ nanti ada penilaian kekurangan nanti bahasa, karena nanti termasuk penilaian ini untuk bahasa ini, apalagi dalam kesimpulan, dalam hasil. Kalau rancu itu nanti nilai rendah. Nah, gitu ya. Kemudian daftar pustaka gunakan Mendeley. Sudah saya share di grup. Iya Yang Pak. mau yang mau sholat silakan, yang sudah masuk sholat asar silakan. Nah, kita nggak lama, mungkin jam 5 selesai nih. Karena cuma 3 kita bahas artikel. Jadi ini daftar pustaka, ini kan judul Angga R 2020 hasil belajar siswa. Judulnya aja kecil semua di huruf pertama. Karena judul itu dalam kaidah itu besar huruf pertama, kecuali kata sambung, kata di, kata dalam, kata apalagi, bukan kata sambung dia. Jadi kalau kata sambung kecil semua. Jadi untuk mempermudah, kalau memang Bu Ade atau Bapak Ibu sudah mendownload kutipan ini, daftar pustaka Angga, Dia, Farhana, Gultom, sudah di-download filenya, masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jadi nanti kalau sudah, ini saya tampilkan ya,
Jadi di Word itu akan tampil Mendeley. Saya close dulu ya. Jadi punya Ibu tidak menggunakan aplikasi manual ataupun copy paste dari Google Scholar yang saya sampaikan kemarin. Makanya saya sarankan di-download. Nah, di-download untuk mempermudah Bapak Ibu bahwasanya ada artikel Bapak Ibu simpan. Tidak hanya copy paste saja. Ini cara penggunaan saya ini kan ya. Kalau sudah di-download itu sudah terintegrasi di Word. Saya buka dulu Word ya, saya tutup dulu, saya close. Saya buka Word, dia ada namanya Mendeley. Kalau sudah di-download, itu sudah saya share ya cara penggunaannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang aplikasi ini, boleh. Selama ini yang kita 4 itu manual, karena capek kali kalau manual. Tapi kalau sudah ini saya lagi proses terakreditasi Sinta 3. Nah, nanti kayak saya terus menulis, terus mengajarkan, terus menulis. Apalagi background saya pendidikan. Nah, pendidikan masih linear sama Bapak Ibu bertiga juga. Satu rumpun. Saya buka dulu ya, bentar ya. Nanti kita bahas 2 artikel lagi. Iya, Pak. Ada pertanyaan Bu Ade atau lainnya? Nanti satu selesai kita buka tanya jawab. Makanya lebih baik kita interaktif. Mau nanya itu, Pak, cara penggunaan aplikasi Mendeley itu, Pak. Saya kurang paham juga. Ada di grup. Udah baca grup, Bu? Belum, Pak. Iya, Pak. Nanti Nah, saya coba cek, Pak. ya nanti itu di YouTube. Saya belajar itu dari YouTube memang. Karena lebih enak daripada kita membaca, lebih enak YouTube kita. Kalau bagi saya, nggak tahu Bapak Ibu, makanya karakteristik pembelajaran Bapak Ibu apa? Senang membacakah atau senang video? Kalau video bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita lihat cara-caranya. Gitu ya. Ini Jadi, saya share. Bu, sebentar ya Bu Ade ya. Saya share dulu. Nih, saya share secara penggunaan aplikasi yang sudah di-download. Saya kebetulan di Word saya sudah di-download. Saya share screen dulu ya. Jadi aplikasi perlu kita ketahui, aplikasi Mendeley itu gratis sebenarnya. Yang berbayar Zotero atau lain yang berbayar. Oh ini gratis. Oh Mendeley. Mendownload pun gratis juga. Ada bayar. Kan kita yang senang yang murah meriah. Itu dia. Kayak Google Scholar bisa kita download, bisa kita cari.
Terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Saya coba pakai laptop ya. Apa pakai kamera? Kamera HP. Bermasalah nih. Jadi ini Word. Ini udah saya download aplikasi Mendeley. Dia ada, misalnya kita ketik nih sini. Apa kalimatnya. Terus kita kutip, ini saya asal ketik ya. Jadi referensi kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita klik insert citation, nah, citasinya. Kita insert. Nampak kan di layar ya, Bapak Ibu? Nampak, Pak. Apa ya? Ini laptop saya bermasalah, saya pakai HP nih. Jaga-jaga itulah. Masih loading ini. Jadi pakai aplikasi Mendeley itu WiFi ataupun internet diaktifkan. Apa nih? Saya close dulu. Nih. Insert citation, citasinya. Kita klik. Jadi disinkronkan. Jadi kalau belum ada di sini harus download dulu. Tapi kalau sudah ada tinggal pakai aja. Di download, masukkan ke laptop atau komputer Bapak Ibu. Ini bermasalah nih, Mendeley manual. Coba saya buka aplikasi Mendeley-nya. Ini error nih laptop saya nih untuk buka apa namanya? Saya coba buka aplikasi dulu nih. Sambil menunggu aplikasi nanti ya. Nanti kita bahas. Ini biar efisiensi waktu juga nih. Bu Ade Nur. Sekarang kita bahas Bu Nur. Ya, saya buka artikel Bu Nur. Tunggu sebentar ya.
Ini sudah saya tampilkan atas nama Bu Nur Rahmawati Syahidah. Agak silau ya. Nah, ini ya. Jadi ada sini Bu Rahmawati. Ada ya? Bu Rahmawati. Halo. Ada? Nggak ada suaranya. Tes. Bu Rahmawati ada, Nur Rahmawati. Nggak di tempat ya? Apalagi acara lain.
Jadi ini logo Mendeley nih, yang huruf M, era M. Nih, udah bisa saya buka Mendeley sambil menunggu Bu Rahmawati. Kita coba penggunaan Mendeley. Jadi file-file ini misalnya JTIK disimpan dalam aplikasi ini. Cara menyimpannya di sini, file. Ini kan ada file nih. Atau add, bawahnya add. Add itu di add atau dimasukkan filenya, file Bapak Ibu. Tambah artikel, misalnya artikel apa yang mau Bapak Ibu. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Ini kita langsung ya, insert. Ini kan udah saya ketik nih, anggap nih saya asal ketik aja. Untuk penggunaan Mendeley. Nampak nggak ya? Anggap nampak lah. Jadi ini insert citasi. Klik. Langsung nanti diarahkan ke nggak bisa nih. Dia mana? Tadi ada 2 perintah, bingung dia. Nih misalkan menginsert add tadi, add file nih ya. Jadi ada 2 perintah nih, add file. Misalnya file apa yang kita masukkan? Nih misalnya Khairul. Kita masukkan yang file yang sudah Bapak Ibu download, yang ada di dalam daftar pustaka itu dan kutipan. Kita masukkan ini Khairul, add. Nah, masuk dia. Loading, warna hijau ini loading. Untuk masuk dalam aplikasi. Nah, ini dia Khairul Rizal. Ini dia Rizal Khairul. Ini dia di atas nih. Nah, Rizal Khairul. Jadi sudah masuk yang kita download itu. Ini dia tadi add, tambahkan. Mana nih? Nampak? Ini ada add nih. Di bawah file ada add dia. Buka aplikasi Mendeley. Dan cara penginputannya misalnya Rizal itu. Rizal Khairul kan ini ya. Kita input di sini, kita cari Rizal. Rizal atau Khairul. Nah, ini. Biasa di akhir dia untuk kutipan. Ini insert. Nah, ini udah 1 kalimat, anggap ini 1 kalimat. Insert citasi ketik Rizal tadi, Rizal yang sudah di-download tadi. Nih Khairul Rizal nih kan. Nah, udah tinggal klik aja. Oke. Nah. Jadi ini kalau sudah di-download nih. Jadi nanti keluar situ. Jadi nggak perlu ketik-ketik lagi kita. Mana belum ini ya? Masih loading. Begitu juga nanti daftar pustaka. Nanti daftar pustaka kalau udah semua artikelnya, terakhir daftar pustaka tinggal klik aja. Ini Rizal. Nah, contoh ini paragraf yang lain ataupun kalimat yang lain. Ini contoh ya. Kita klik sini ada nama siapa saja misalkan yang mau kita kutip. Ini cara penggunaannya kalau sudah di-download ke laptop kita. Kita pilih ya. Misalkan Supriyana, misalkan Supriyana ini ada nama Supriyana kan yang sudah kita download. Nah, kita buka Word. Saya paragraf kalimat lain ini.
bla bla bla, kita kutip dari jurnal atau buku. Supriyana, klik aja Supriyana atau judulnya Supriyana. Nah, ini Supriyana, nampak kan Supriyana? Kita klik. Oke. Jadi ini mempermudah, jadi Bapak Ibu nggak repot-repot. Oh, benarkan kurang besar hurufnya. Nanti di daftar pustaka mudahnya itu. Ini tinggal klik-klik aja. Kalau sudah di-download. Nah, ini udah otomatis. Nanti satu lagi ya. Ini pakai spasi nih ya. Pakai spasi nih. Ini kan nggak ada spasinya. Kasih spasi. Jadi kalau nggak ada spasi, kasih spasi.